Desain teknik adalah dunia di mana ide tidak cukup hanya dibicarakan. Mereka harus ditunjukkan. Dalam dunia ini, gambar menjadi bahasa utama. Bukan sekadar hiasan visual, tapi alat untuk berpikir, menyampaikan, dan memvalidasi. Di video ini kita akan menelusuri bagaimana gambar teknik bekerja sebagai sarana kolaborasi, dokumentasi, dan produksi, dari coretan sketsa hingga blueprint siap manufaktur. Mari kita mulai dari dasar. Apa itu gambar teknik, dan kenapa semua desain mekanik dimulai darinya? Bayangkan Anda sedang mencoba menjelaskan ide rumit hanya dengan gambar. Dalam dunia desain teknik, itulah peran utama dari gambar teknik. Mereka adalah bahasa universal para insinyur. Dari coretan ide di awal hingga produk yang akhirnya diproduksi di pabrik, gambar teknik hadir di setiap tahap. Mereka berfungsi sebagai arsip geometri, alat komunikasi antar tim, dan bahkan menjadi dasar bagi analisis teknis dan simulasi. Tapi tidak berhenti di sana. Gambar teknik juga membantu mengungkap bagian yang belum selesai dirancang. Mereka adalah memori visual jangka pendek yang menyatukan potongan ide acak menjadi konsep utuh dan sistematis. Semua desain hebat dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, coretan tangan. Biasanya perjalanan desain dimulai dari sketsa bebas, lalu berkembang menjadi layout, dilanjutkan ke gambar detail, dan akhirnya menjadi assembly drawing, gambar yang menunjukkan bagaimana semua bagian bekerja bersama. Setiap tahap punya peran yang unik. Sketsa menangkap ide-ide liar. Layout menghubungkan bagian-bagian utama. Gambar detail menambahkan dimensi dan toleransi. Dan gambar assembly menyatukan semuanya menjadi satu sistem lengkap. Menariknya, dalam dunia CAD modern, batas antar jenis gambar ini mulai kabur. Semuanya berubah menjadi satu kesatuan dinamis yang saling terhubung, fleksibel, interaktif, dan terus berkembang. Bayangkan Anda sedang merancang sebuah alat genggam yang kompleks. Sebelum menjadi produk nyata, semuanya dimulai dari satu hal, layout drawing. Dalam contoh ini, kita melihat tampilan awal dari sebuah alat mekanikal genggam. Tapi gambar ini bukan hanya soal bentuk, melainkan tentang eksperimen desain. Ini adalah tahap untuk menguji ide dan melihat apakah semua komponen bisa cocok satu sama lain. Dibuat menggunakan CAD Solid Modeling, gambar ini memuat revisi dari berbagai pihak. Nama-nama seperti James atau versi Euro muncul sebagai penanda siapa yang mengusulkan perubahan. Layout seperti ini menjadi pondasi bagi gambar detail dan gambar rakitan di tahap berikutnya. Tapi karena desain sering berubah, notebook desain tetap punya peran penting. Gambar seperti ini adalah bahan utama dalam diskusi dan evaluasi internal tim desain. Mari kita lihat lebih dekat visual dari layout tadi. Di sini kita tidak hanya melihat bentuk alat genggam, tapi juga cerita di balik setiap revisi. Gambar ini menampilkan potongan alat genggam ergonomis, lengkap dengan anotasi berwarna. Merah untuk versi Euro dan biru untuk revisi dari James. Ada panah besar yang menyorot lokasi perubahan desain utama, sementara catatan seperti note cutouts dan ignore membantu tim fokus pada bagian yang benar-benar penting. Semua elemen tersusun di atas grid CAD yang memudahkan orientasi dan pengukuran. Tidak ada dimensi atau toleransi di sini, karena fokusnya murni pada bentuk utama dan logika desain. Inilah bentuk bahasa visual internal yang digunakan tim untuk berdiskusi, menyempurnakan ide, dan bergerak menuju tahap produksi. Sekarang kita masuk ke tahap yang lebih serius, gambar detail. Di tahap ini, kita tidak lagi berbicara soal ide, kita berbicara soal produksi nyata. Komponen silindris presisi ditampilkan lengkap, mulai dari dimensi, toleransi, jenis material, hingga perlakuan akhir. Semua harus jelas, karena setiap angka di gambar ini akan langsung memengaruhi hasil produksi di dunia nyata. Skalanya 1:1, proyeksinya menggunakan standar Eropa, bahannya steel 1015 hingga 1020. Ada catatan khusus yang penting, black oxide finish, tidak boleh ada bur, dan perlakuan panas hingga tingkat kekerasan RC 50 sampai 65. Gambar ini juga dilengkapi blok tanda tangan dan status revisi. Nah, ini bukan lagi sekadar sketsa.
Ini adalah kontrak visual antara desainer dan pabrik. Mari kita lihat isi dari gambar detail ini. Terlihat ada dua sudut pandang yang memberikan informasi lengkap tentang komponen. Pandangan depan menunjukkan panjang keseluruhan, chamfer 0,50 kali 45 derajat, serta dua buah lubang, diameter 6 mm dan diameter 3 mm. Di sisi lain, pandangan ujung memperlihatkan posisi lubang secara melingkar, yang membantu kita memahami geometri internal dari komponen ini. Salah satu dimensi utama yang dicantumkan adalah diameter 12,00 mm dengan toleransi plus minus 0,10 mm. Informasi material juga disertakan dengan jelas. Steel 1015 sampai 1020 dengan finishing black oxide dan perlakuan panas hingga tingkat kekerasan tinggi. Meskipun tidak semua toleransi dituliskan secara eksplisit, biasanya standar perusahaan sudah menetapkan batasan untuk sisanya. Dan tentu saja, gambar ini dilengkapi dengan skala, proyeksi teknik, dan status revisi. Semua hal penting yang dibutuhkan dalam proses produksi dan kontrol mutu. Sekarang, bayangkan Anda sudah punya semua bagian dari sebuah alat mekanik, tapi belum tahu bagaimana menyusunnya. Disinilah gambar rakitan berperan. Contoh ini menampilkan sebuah alat mekanik genggam dalam tampilan potongan melintang. Tujuannya? Untuk menunjukkan bagaimana semua bagian terhubung dan bekerja sebagai satu sistem utuh. Gambar seperti ini sangat penting, terutama untuk proses perakitan di pabrik, perawatan teknis, dan validasi fungsi. Ia membantu memastikan bahwa setiap bagian pas tidak tumpang tindih dan bisa dirakit dengan efisien. Biasanya gambar rakitan juga terhubung langsung ke Bill of Materials, yaitu daftar lengkap semua komponen yang dibutuhkan untuk merakit alat tersebut. Sekarang kita benar-benar melihat isi dalamnya. Gambar ini menampilkan sebuah alat genggam berbentuk pistol dalam potongan melintang. Semua komponennya terlihat lengkap, mulai dari pegangan ergonomis, tuas atau trigger, hingga batang penggerak, gear, pin, dan linkage. Semuanya saling terhubung dan tertutup rapi di dalam casing luar. Menariknya, gambar ini tidak memuat dimensi. Fokus utamanya bukan pada ukuran, tapi pada struktur dan hubungan antar bagian. Hal ini sangat membantu teknisi untuk memahami bagaimana alat ini dirakit, bagaimana ia bergerak, dan bagaimana semua komponen bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Untuk keperluan lanjutan, gambar ini bisa dilengkapi dengan nomor komponen, lalu dihubungkan ke dokumen lain seperti manual teknis atau daftar suku cadang. Di masa lalu, setiap gambar teknik dibuat satu persatu. Tapi sekarang, semuanya bisa dihasilkan dari satu sumber, model 3 dimensi CAD. Dengan CAD modern, layout, gambar detail, dan gambar rakitan tidak lagi dibuat secara terpisah. Semuanya berasal dari solid model yang sama. Artinya, satu perubahan saja bisa langsung memperbarui semua gambar sekaligus tanpa inkonsistensi. Fitur dan dimensi cukup dicatat satu kali saja. Komponen pun bisa berbagi toleransi dan geometri, menjaga kesesuaian antar bagian. Hasil akhirnya, gambar teknik bisa langsung digunakan untuk prototipe cepat, produksi, servis, bahkan pemasaran. Dan yang paling menarik, proses desain menjadi jauh lebih cepat, kolaboratif, dan dinamis. Tapi, apakah semuanya jadi lebih mudah? Tidak selalu. Di balik semua kemudahan dari CAD modern, ada jebakan tersembunyi. Saat kita langsung lompat ke model 3 dimensi, seringkali kita terkunci pada satu ide awal. Tanpa sadar, proses kreatif berubah jadi rutinitas klik dan tarik objek. Model solid memang akurat, tapi membuatnya butuh waktu. Banyak desainer pemula justru menghabiskan waktu merapikan geometri daripada mengeksplorasi ide-ide segar. Dan yang paling penting untuk diingat, CAD adalah alat bantu, bukan pengganti cara berpikir desain. Ide tetap dimulai dari kepala, bukan dari kursor. Setiap garis dalam gambar teknik membawa pesan, tapi bagaimana jika kita ingin tahu seberapa akurat, seberapa bisa diuji, atau seberapa dekat sebuah ide dengan kenyataan? Itulah saatnya kita mulai berbicara tentang model.
Di video berikutnya, kita akan menjelajahi dunia model desain, mulai dari tingkat kedalaman atau fidelity, hingga bagaimana model digunakan dalam strategi pengujian dan pengambilan keputusan. Dan tentu saja akan ada studi kasus nyata dari dunia rekayasa. Karena menggambar adalah awal, tapi memodelkan adalah cara kita memahami.